Ikhwani ibadallah, kisah nyata seorang dokter di Pakistan. Kisah nyata ini terjadi di negara Pakistan. Seorang dokter ahli bidang saraf menceritakan sendiri pengalaman pribadinya. Sebuah cerita menggetarkan hati yang menunjukkan kekuasaan Allah, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu diberikan kepada orang yang sabar, tawakal, dan yakin akan kebesaran Allah. Diceritakan bahwasanya di negara Pakistan ada dokter ahli bidang saraf yang sangat terkenal. Beliau bernama Dr. Ihsan. Beliau dikenal sangat ahli dalam pengobatan penyakit yang berhubungan dengan saraf manusia. Seluruh dokter di Pakistan mengenalnya dan mengaguminya. Banyak yang berusaha mengambil manfaat darinya, bukan hanya dari kalangan pasien yang ingin berobat, tetapi juga dari kalangan akademisi yang mengundangnya untuk menjadi pembicara pada acara-acara seminar ilmu kedokteran. Hal ini yang membuat jadwal Dr. Ihsan sangat padat. Beliau menjadi dokter yang sangat sibuk baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Sampai-sampai ketika ada pasien yang ingin berobat, kepadanya harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu. Harus menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai lebih dari 1 bulan untuk bisa bertemu dengan beliau. Kisah ini dimulai ketika Dr. Ihsan memiliki jadwal untuk mengisi sebuah acara seminar di luar kota. Pagi itu cuacanya cerah, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan, apalagi badai. Beliau berangkat ke bandara untuk pergi ke acara tersebut menggunakan pesawat terbang. Ketika pesawat terbang sudah mengudara, atas izin Allah biiznillah, tiba-tiba langit yang sebelumnya cerah menjadi gelap. Mendung tebal seakan-akan muncul tanpa bisa diperkirakan. Hal ini berbeda dengan data perkiraan cuaca yang dimiliki oleh pilot pesawat terbang yang dinaiki Dr. Ihsan. Mendung tebal dan gelap tiba-tiba menyambarkan petir dan turunlah hujan. Tanpa diduga, pesawat yang dinaiki oleh Dr. Ihsan, salah satu mesinnya mengalami gagal fungsi karena tersambar oleh petir dahsyat yang seakan-akan mengejar pesawat tersebut. Atas kejadian ini membuat pilot tersebut mau tidak mau harus segera melakukan pendaratan darurat dimanapun tepatnya, asalkan bisa digunakan untuk mendaratkan pesawat tersebut. Akhirnya setelah mengalami detik-detik yang menegangkan dan usaha yang tidak mudah, pilot pesawat terbang tersebut berhasil mendaratkan pesawat di bandara kecil yang masih dalam wilayah negara Pakistan. Sebenarnya bandara tersebut tidak diperuntukkan bagi pesawat besar seperti yang dinaiki oleh Dr. Ihsan. Tetapi karena keadaan darurat membuat sang pilot tidak memiliki pilihan lain. Singkat cerita, seluruh penumpang harus rela perjalanannya terhambat dan harus menunggu pesawat tersebut selesai diperbaiki. Dr. Ihsan yang seharus segera tiba di tempat tujuan untuk mengisi sebuah acara seminar, mau tidak mau harus menerima kenyataan tersebut. Sampai akhirnya beliau bertanya kepada sang pilot, "Pak, butuh berapa lamakah pesawat ini selesai diperbaiki? Karena besok pagi saya harus menghadiri acara penting yang dihadiri oleh orang-orang penting, sehingga saya harus tiba tepat waktu," tanya beliau. Lalu dijawab oleh sang pilot, "Sepertinya pesawat ini baru bisa selesai besok siang, karena peralatan di tempat ini tidak mendukung. Jika Anda memang memiliki jadwal besok pagi, mengapa sekarang tidak pergi saja ke kota dengan mobil taksi dan pergi ke bandara untuk mengambil jam terbang nanti malam?" Singkat cerita, Dr. Ihsan menerima saran sang pilot dan naik taksi untuk bisa pergi ke kota. Nah, karena dikejar waktu, sang sopir membawa Dr. Ihsan melalui jalan pintas masuk ke daerah-daerah pedalaman di Pakistan yang tujuannya biar cepat sampai. Tapi pada akhirnya taksi yang dinaiki oleh beliau terjebak di suatu jalan berlumpur, sehingga membuat beliau terdampar di suatu tempat terpencil. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula, ini gumam Dr. Ihsan. Nah, kebetulan waktu itu waktu maghrib, waktu di mana Dr. Ihsan bersama sang sopir taksi mau tidak mau harus mencari tempat untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah menoleh ke kanan dan ke kiri di tempat tersebut, akhirnya di kejauhan ada sebuah rumah kecil sedikit kumuh. Tanpa ada pilihan lain, akhirnya Dr. Ihsan dan si sopir taksi menuju rumah tersebut untuk numpang sholat maghrib.
Nah, sampainya di depan pintu rumah tersebut, Dokter Ihsan mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Sambil menunggu pintu dibuka, Dokter Ihsan menoleh ke kanan dan ke kiri. Di hati kecilnya dia bergumam, bagaimana mungkin dokter hebat seperti dirinya yang besok pagi harus menjadi tamu kehormatan bersama orang-orang terhormat sekarang harus berada di rumah kecil di pedalaman Pakistan. Tentu saja hal ini tidak pernah terfikirkan sebelumnya, dan kejadian ini sangat tidak sesuai dengan kegiatan yang direncanakan oleh beliau. Nah, ketika pintu rumah dibuka, ternyata pemilik rumah tersebut adalah seorang nenek tua, berambut putih, berbadan bungkuk, wajahnya pucat, matanya lembab. Tampak jelas wanita tua tersebut baru saja menangis. Dari raut mukanya tampak dia sedang menahan suatu kesedihan yang besar. Nah, tanpa basa-basi, Dokter Ihsan dan si sopir menceritakan perjalanannya dan mengapa mereka bisa sampai di rumah tersebut. Lalu beliau meminta izin untuk melaksanakan sholat maghrib di rumah si wanita tua tersebut. Nah, tentu saja wanita tersebut mengizinkan dan mempersilahkan masuk. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Dokter Ihsan berniat untuk pamit kepada si wanita tua. Lah, belum sempat beliau mengucapkan kata terima kasih, ternyata pandangan beliau tertuju kepada seorang anak laki-laki kecil yang sedang berbaring di atas ranjang. Nah, sepertinya anak ini sedang sakit, karena sepertinya serius, tubuhnya kurus, wajahnya menahan sakit ya. Akhirnya beliau bertanya kepada si wanita tua, maaf, kalau saya boleh bertanya, siapakah anak laki-laki itu? Apakah dia sedang sakit? Tanya Dokter Ihsan. Dia cucu saya, dan benar dia sedang sakit. Lalu Dokter Ihsan bertanya kembali, bagaimana keadaannya? Kenapa tidak dirawat di rumah sakit? Nah, mendengar pertanyaan kedua, si wanita tua tidak langsung menjawab, tetapi justru air mata jatuh dari kedua matanya. Wanita tersebut akhirnya tidak bisa menahan kesedihannya yang memang dari awal itu ditahan. Melihat pemandangan ini, Dokter Ihsan kaget dan salah tingkah. Maafkan jika pertanyaan saya membuat Anda sedih, tambah Dokter Ihsan. Nah, setelah seperkian detik, akhirnya si nenek menjawab, dia adalah cucu saya. Dia sedang menderita sakit berbulan-bulan. Dia menahan sakit. Saya sudah berusaha dengan seluruh kemampuan saya merawatnya. Saya tidak henti-hentinya berusaha membawa dia ke seluruh dokter yang ada di Pakistan untuk menyembuhkan penyakit cucu saya. Bahkan saya habiskan seluruh apa yang saya punya untuk kesembuhan cucu saya. Tetapi sampai titik ini belum ada hasilnya, karena penyakit cucu saya merupakan penyakit langka yang susah untuk disembuhkan. Cucu saya menderita penyakit yang berhubungan dengan saraf. Dari semua dokter yang saya temui, mereka semua angkat tangan. Kata mereka, hanya ada satu dokter di negara Pakistan yang kemungkinan bisa menyembuhkan cucu saya. Saya sudah berusaha menemuinya, pergi jauh ke tempat beliau, tetapi ternyata beliau orang sibuk. Saya harus membuat surat permohonan terlebih dahulu untuk bisa bertemu dengan beliau. Saya harus menunggu 6 bulan lamanya untuk bisa bertemu. Sambil sesenggukan si nenek mengucapkan kata terakhirnya. Dokter Ihsan pun terkejut. Belum sempat bertanya, si nenek berbicara kembali. Sejak saat itu saya sudah pasrah. Saya hanya bisa tawakal kepada Allah. Saya sudah lelah berharap kepada manusia. Jika manusia tidak bisa menolong cucu saya yakin Allah akan menolong cucu saya. Saya selalu berdoa kepada Allah agar supaya menyembuhkan penyakit cucu saya. Bahkan kalau perlu saya rela menggantikan penderitaan cucu saya. Biarkan nyawa saya saja yang diambil oleh Allah. Si nenek berbicara dengan suara tangisan yang terdengar di seluruh ruangan. Akhirnya dengan tubuh yang gemetar, Dokter Ihsan bertanya, karena sudah mulai merasain kepada si nenek tadi. Kemudian Dokter Ihsan bertanya, loh, memangnya siapa nama dokter yang katanya seluruh dokter di Pakistan kemungkinan hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit cucu Anda? Dengan suara serak si nenek menjawab, nama dokter itu adalah Dokter Ihsan. Kata-kata terakhir dari wanita tersebut bagaikan suara petir yang menyambar telinga Dokter Ihsan. Seketika itu juga tubuh Dokter Ihsan lemas, kakinya tidak bisa menahan tubuhnya. Sambil berlutut, giliran Dokter Ihsan yang bercucuran air mata.
Kejadian itu membuat si wanita tua terkejut, lalu bertanya, "Loh, Anda kenapa? Kenapa tiba-tiba menangis? Kenapa tiba-tiba berlutut? Tolong Anda berdiri." Nah, sambil menangis, Dokter Ihsan menjawab, "Hari ini saya telah melihat kekuasaan Allah. Hari ini Allah telah menegur saya. Karena doa Anda, tiba-tiba Allah menurunkan hujan badai. Karena doa Anda, pesawat yang saya naiki gagal fungsi. Karena doa Anda, satu pesawat harus mendarat darurat. Karena doa Anda, mobil taksi yang saya naiki terjebak di tempat ini. Allah telah menggiring saya sampai ke depan rumah Anda." Jawab Dokter Ihsan. Dan si nenek terkejut, "Duh, memangnya Anda ini siapa?" Nah, sambil menunduk beliau menjawab, "Saya adalah Dokter Ihsan." Akhirnya semua yang di tempat itu menangis karena telah melihat kebesaran Allah, bahkan termasuk si supir taksi tadi. Ini bukti ketika si nenek tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah yang sebelumnya dia berharap kepada manusia, tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya, tapi begitu si nenek tadi pasrah tawakal kepada Allah, Allah datangkan langsung Dokter Ihsan ke depan pintu rumahnya si nenek. Jadi Dokter Ihsan seperti digiring oleh Allah, mulai dari hujan badai, kemudian pesawat yang tidak bisa harus mendarat darurat, semua itu sudah menjadi skenarionya Allah. Allah menggiring Dokter Ihsan ke depan pintu rumahnya si nenek. Akhirnya singkat cerita, Dokter Ihsan menyembuhkan penyakit dari si cucu dari si nenek tersebut. Ikhwani ibadallah, ini merupakan kisah nyata dan ini diceritakan langsung oleh sahibul kisah Dokter Ihsan. Dalam suatu kesempatan beliau menceritakan pengalaman pribadinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberikan kesabaran dan kita bisa tawakal, kita penuhkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.